Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1897 sampai tahun 1900. Terus terang, Fendi Zanders bisa menjadi begitu kuat karena musuh Fendi Zanders secara tidak sengaja. Jika bukan karena orang-orang ini, Fendi Zanders saat ini mungkin hanyalah pejuang biasa, dia tidak pernah berpikir untuk menjadi ahli bela diri kuno yang sesungguhnya. Su Feixia memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Dalam sekejap, Su Feixia bergegas ke depan Fendi Zanders, lalu mengangkat pedang naga atas di tangannya, langsung menuju ke kepala Fendi Zanders dan memotongnya. Saat ini, Su Feixia jelas di luar kendali. Sosok Fendi Zanders menghindari pedang Su Feixia dalam sekejap, dan detik berikutnya, ketika Su Feixia sadar, Fendi Zanders sudah muncul di belakangnya. Fendi Zanders memukul backhand Su Feixia dengan backhand. Ledakan. Dengan suara keras yang menakutkan, Su Feixia terbang terbalik. Setelah Zhao Jianye melihat pemandangan ini, ekspresi wajahnya menjadi jelek, dan tubuhnya sedikit gemetar, karena dia tidak mengharapkan situasi seperti itu sama sekali. Setelah terbang terbalik, Su Feixia menyesuaikan tubuhnya di udara, dan kemudian bergegas menuju posisi Fendi Zanders lagi. Faktanya, Su Feixia telah menggunakan semua kartu hall yang bisa dia gunakan saat ini, tetapi kekuatan Fendi Zanders agak terlalu menakutkan. Dia tahu bahwa tidak mudah baginya untuk mengalahkan Fendi Zanders. Namun Su Feixia tidak memilih untuk mengaku kalah saat ini, karena jika dia benar-benar menyerah seperti ini, reputasinya dalam hidup ini akan hancur sekali. Ini mungkin desakan terakhir Su Feixia sebagai ahli seni bela diri kuno. Fendi Zanders dan Su Feixia bertarung bersama. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga orang biasa bahkan tidak dapat mengamati situasi pertarungan di antara mereka. Ekspresi wajah Zhao Jianye sangat cemas, karena pertempuran ini mungkin mempengaruhi masa depan keluarga Zhao mereka. Jika Su Feixia kalah dari Fendi Zanders, kerugian terbesar bukanlah Su Feixia, tetapi keluarga Zhao mereka. Ledakan. Pada saat ini, Zhao Jianye mendengar suara keras lagi, dan dia buru-buru melihat ke kejauhan. Saya melihat Fendi Zanders berdiri di tempat tanpa cedera, sementara tubuh Su Feixia terbang terbalik sejauh 100 meter, dan akhirnya menghantam tanah dengan keras. Setelah melihat adegan ini, Zhao Jianye tiba-tiba berdiri, dengan ekspresi sangat gugup di wajahnya. Ahem. Setelah jatuh ke tanah, Su Feixia terbatuk 2 kali dengan paksa, lalu mengeluarkan seteguk darah. Zhao Jianye dan Su Feixia telah saling kenal selama bertahun-tahun, dan dia secara alami mengetahui kemampuan Zhao Jianye dengan sangat baik. Dia tidak pernah menyangka pada akhirnya akan menjadi seperti ini. Dan Su Feixia berdiri perlahan setelah berjuang beberapa saat, dan berjalan menuju posisi Fendi Zanders. Jelas sekali, nafas Su Feixia sangat lemah saat ini, bahkan Fendi Zanders dapat merasakan bahwa Su Feixia tidak memiliki cara untuk terus bertarung. Apakah kamu masih berencana untuk mengaku kalah? Fendi Zanders menyipitkan matanya dan bertanya dengan lembut. Akui kekalahan. Su Feixia mencibir ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, lalu berkata dengan ringan, membunuhmu. Fendi Zanders tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara rendah, karena kamu sangat ingin mati, maka aku akan membuatmu bahagia. Setelah mengucapkan kata-kata ini, sosok Fendi Zanders melintas, dan dia bergegas menuju posisi Su Feixia. Ketika Zhao Jianye melihat Fendi Zanders benar-benar berencana melakukan sesuatu, dia buru-buru berteriak, Tuan Zanders, berhenti. Tapi Fendi Zanders terus bergegas menuju posisi Su Feixia seolah dia tidak mendengar kata-kata Zhao Jianye. Pada saat ini, Su Feixia juga menyerah, dan perlahan menutup matanya. Ledakan. Tepat ketika tinju Fendi Zanders hendak mengenai Su Feixia, Zhao Jianye berlutut di tanah, dan kemudian berteriak dengan suara gemetar, Tuan Zanders, saya, Zhao Jianye, yakin, tolong lepaskan saudara Su. Anda harus tahu bahwa Zhao Jianye dan Su Feixia sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan hubungan keduanya bukanlah mitra dalam hal minat, tetapi lebih dari seorang teman. Jadi saat ini, Zhao Jianye tidak ingin melihat Fendi Zanders membunuh Su Feixia, apalagi jika Fendi Zanders membunuh Su Feixia, bagian di tangannya pasti ada di saku Fendi Zanders. Kembalikan nyawa Su Feixia. Setelah melihat Zhao Jianye berlutut di tanah, Fendi Zanders perlahan berbalik dan menatap Zhao Jianye, lalu menghentikan gerakannya. Tuan Zanders, saya menyetujui persyaratan Anda. Saya dapat memberikan Anda semua saham grup Zhao di tangan saya. Saya harap Anda dapat melepaskan saudara Su. Melihat Fendi Zanders berhenti, Zhao Jianye buru-buru berteriak pada Fendi Zanders. Apakah kamu bersedia menyerahkan bagianmu sekarang? Fendi Zanders memandang Zhao Jianye dengan ringan, dan bertanya tanpa ekspresi. Saya bingung sebelumnya. Tuan Zanders, Anda tidak memiliki permusuhan dengan kami berdua, dan saya harap Anda dapat mengangkat tangan Anda tinggi-tinggi. Bahkan jika Zhao Jianye memiliki segala macam keengganan di dalam hatinya, dia tidak punya pilihan lain saat ini, karena kekuatan Fendi Zanders benar-benar menakutkan. Bahkan jika Su Feixia bukan lawan Fendi Zanders, dia hanyalah keberadaan seperti semut di depan Fendi Zanders. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, dan tidak memilih untuk terus menyerang Su Feixia, tetapi berjalan perlahan ke sisi Zhao Jianye.
Zhao Jianye menatap Fendi Zanders, dengan ekspresi sangat gugup di wajahnya, karena dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Fendi Zanders. Jika kamu menyerahkan sahammu lebih awal, bukankah banyak hal yang harus dilakukan? Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Zhao Jianye. Saya tidak berdamai. Zhao Jianye mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah. Enggan. Fendi Zanders tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar kata-kata Zhao Jianye, dan kemudian berkata dengan ringan, apakah menurut Anda saya ingin bagian itu ada di tangan Anda karena saya benar-benar ingin mendapatkan properti keluarga dari keluarga Zhao Anda? Jika tidak. Ekspresi wajah Zhao Jianye tampak sedikit bingung. Kamu tahu siapa aku, kamu tahu di dalam hatimu, sifat-sifat keluarga Zhao kamu ini tidak lebih dari setetes air bagiku, aku bahkan tidak meremehkan hal kecil dari keluarga Zhao kamu, aku ingin melakukannya dapatkan bagiannya di tanganmu saja. Itu hanya untuk berurusan dengan keluarga Zhao. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Apakah menurutmu kamu memiliki kualifikasi untuk berurusan dengan orang-orang seperti Gong Sun Yan setelah mendapatkan keluarga Zhao kita? Zhao Jianye menjawab dengan suara rendah. Keluarga Zhao Anda saja tidak cukup, jadi bagaimana jika Anda menambahkan keluarga Liu? Fendi Zanders bertanya dengan lembut. Keluarga Liu. Setelah Zhao Jianye mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya tampak sedikit aneh. Benar, itu keluarga Liu, dan sekarang keluarga Liu berada di bawah kendali saya. Fendi Zanders sedikit mengangguk pada Zhao Jianye. Bab 1898. Zhao Jianye memandang Fendi Zanders dan sangat terkejut. Karena dia tidak pernah menyangka keluarga Liu akan berada di bawah kendali Fendi Zanders. Saat ini, Zhao Jianye tiba-tiba mendapat ide di benaknya, bahwa Fendi Zanders mungkin benar-benar mampu bersaing dengan Gong Sun Yan. Hanya saja pemikiran ini terlintas begitu saja. Meskipun saya dapat memberi Anda bagian di tangan saya menyarankan Anda bahwa yang terbaik adalah tidak mengambil tindakan terhadap orang-orang seperti Gong Sun Yan. Kengerian Gong Sun Yan berada di luar imajinasi Anda. Saya akui bahwa Anda sangat kuat. Keluarga Zhao kami itu mungkin bukan lawanmu, tapi tidak mudah bagimu menghadapi keluarga Gong Sun. Zhao Jianye membujuk Fendi Zanders dengan suara rendah. Jika bukan karena berurusan dengan keluarga Gong Sun, lalu apa gunanya aku berurusan dengan keluarga Zhao Mu? Fendi Zanders bertanya pada Zhao Jianye sambil tersenyum. Setelah Zhao Jianye mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam, tetapi dia tidak terus membujuk Fendi Zanders, karena dia tahu betul di dalam hatinya bahwa meskipun dia mencoba membujuk Fendi Zanders akan melakukannya. Tidak mendengarkan. Apa rencanamu selanjutnya setelah kamu mendapatkan saham ini di tanganku? Zhao Jianye bertanya pada Fendi Zanders dengan rasa ingin tahu. Alasan mengapa Gong Sun Yan memiliki pengaruh yang begitu besar di Yangcheng sebenarnya karena 4 keluarga besar Anda telah bertindak sebagai anteknya. Jika tidak ada bantuan dari 4 keluarga besar Anda, maka pengaruh Gong Sun Yan di Yangcheng akan berkurang. Dikurangi setengahnya, jadi kamu harusnya tahu apa yang akan aku lakukan selanjutnya, kan? Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Zhao Jianye adalah orang yang cerdas, dia tahu apa arti kata-kata Fendi Zanders di dalam hatinya, dan Zhao Jianye telah melihat kekuatan Fendi Zanders dengan matanya sendiri hari ini, jadi nasib 2 keluarga besar yang tersisa dari 4 keluarga besar juga harus mengikuti Zhao nasib Jianye. Keluarga Liu juga sama. Meskipun Zhao Jianye percaya bahwa Fendi Zanders memiliki kemampuan untuk menjatuhkan 2 keluarga besar yang tersisa, saat ini dia masih tidak percaya bahwa Fendi Zanders dapat sepenuhnya menjatuhkan Gong Sun Yan. Bagaimana rencanamu menghadapi keluarga Zhao kita setelah kamu mendapatkan saham di tanganku? Setelah Zhao Jianye ragu-ragu sejenak, dia memandang Fendi Zanders dan bertanya. Jangan khawatir, saya tidak akan merugikan kepentingan keluarga Zhao Anda. Di masa depan, bisnis keluarga Zhao Anda ini akan tetap dikelola oleh keluarga Zhao Anda. Saya tidak akan mencampuri urusan keluarga Zhao Anda, tetapi urusan keluarga Zhao Anda. Pemilik keluarga Zhao Anda. Lokasinya mungkin perlu diubah. Fendi Zanders tidak menyembunyikan apapun dari Zhao Jianye, dan berkata langsung. Apakah kamu akan membiarkan Zhao Yongping menjadi kepala keluarga Zhao kita? Zhao Jianye bertanya. Itu benar. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Dan Zhao Jianye tidak banyak bicara setelah menarik napas dalam-dalam, karena dia tahu betul di dalam hatinya bahwa dia tidak lagi memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan dengan Fendi Zanders. Apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan? Fendi Zanders bertanya dengan lembut. Tidak ada yang tersisa. Zhao Jianye memandang Fendi Zanders dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata tanpa ekspresi, selama kamu bisa melepaskan saudara Su, semua saham di tanganku akan menjadi milikmu. Adapun bagaimana rencanamu untuk berurusan dengan grup Zhao kami, itu terserah Anda. Saya hanya berharap Anda tidak menyakiti keluarga Zhao kami. Maksud Anda putra Anda Zhao Wenzuo? Fendi Zanders bertanya dengan ringan. Kebaikan. Zhao Jianye mengangguk sedikit. Dan Fendi Zanders tidak bisa menahan tawa setelah mendengar kata-kata Zhao Jianye, dan kemudian berkata dengan lembut, jika Zhao Wenzuo berakal sehat, saya mungkin akan memberinya jalan keluar, tetapi jika dia tidak berakal sehat, maka jangan salahkan saya. Sama-sama. Wenzuo sepertinya tidak punya menyinggungmu, kan?
Kamu bisa mendapatkan semua yang kamu inginkan sekarang, mengapa kamu ingin melakukan sesuatu pada Wenzuo? Zhao Jianye mengertakkan gigi dan bertanya dengan penuh semangat. Dia tidak menyinggung perasaanku. Fendi Zanders tersenyum ringan, lalu berkata dengan lembut, apa yang dilakukan Zhao Wenzuo terhadap saya, menurut saya Anda harus bertanya padanya. Zhao Jianye memandang Fendi Zanders dengan mata keruh, dengan ekspresi sangat tidak berdaya di wajahnya, karena dia tahu pasti ada beberapa keluhan antara Fendi Zanders dan Zhao Wenzuo, jika tidak, Fendi Zanders tidak perlu melakukan apapun pada Zhao Wenzuo dalam keadaan seperti itu. Keadaan, cukup usir Zhao Wenzuo dari posisi patriark keluarga Zhao. Oke, saya sedang tidak berminat menjelaskan hal-hal ini kepada Anda sekarang, biarkan orang-orang Anda menyiapkan kontraknya, saya akan menandatangani kontrak transfer saham dengan Anda sekarang. Fendi Zanders memandang Zhao Jianye dan berkata. Zhao Jianye perlahan menoleh untuk melihat Su Feixia, lalu mengangguk tak berdaya, dan berkata dengan lembut, oke, saya akan meminta seseorang menyiapkan kontrak untuk Anda sekarang. Saudara Zhao. Ketika Su Feixia mendengar kalimat ini, dia buru-buru membuka mulutnya dan meneriakkan kalimat itu. Zhao Jianye melambaikan tangannya dengan lembut ke arah Su Feixia, dan kemudian berkata dengan ringan, Saudara Su, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, aku melibatkanmu dalam kejadian hari ini, jadi aku tidak bisa hanya melihatmu mati di sini di tangan orang lain, saham grup Zhao ini tidak lebih dari beberapa milik saya, dan saya hanya memberikannya kepadanya. Setelah Su Feixia mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya tampak sedikit tidak berdaya, karena dia tahu di dalam hatinya betapa pentingnya Zhao Jianye menghargai saham ini di tangannya. Selama saham ini masih ada di tangannya, keluarga Zhao akan tetap berada di tangannya. Di bawah kendali perusahaan, dia pasti sangat enggan mengambil saham tersebut saat ini. Saudara Zhao, akulah yang tidak kompeten. Su Feixia berkata dengan nada yang sangat berat. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Keluarga Zhao kami telah memprovokasi seseorang yang tidak boleh terprovokasi. Zhao Jianye melambaikan tangannya dengan ringan, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Fendi Zanders melirik Zhao Jianye dengan acuh tak acuh dan tidak menghentikan Zhao Jianye, karena dia tahu betul di dalam hatinya bahwa Zhao Jianye tidak dapat menemukan penyelamat dalam situasi ini, jadi Zhao Jianye mungkin tidak akan melakukan trik apapun. Benar saja, beberapa menit kemudian, seorang pria parubaya berpenampilan seorang pengacara bergegas ke sisi Zhao Jianye, dan kemudian bertanya kepada Zhao Jianye dengan suara rendah, Tuan transfer semuanya. Saya tidak punya pilihan lain sekarang. Jawab Zhao Jianye dengan suara rendah. Tetapi jika Anda... Pengacara itu membuka mulut untuk berbicara. Apakah kamu sudah membawa kontraknya? Zhao Jianye langsung menyela pengacara itu. Tuan Zhao, apakah Anda benar-benar sudah memikirkannya dengan matang? Pengacara itu bertanya dengan tenang. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Aku bertanya apakah kamu membawa kontraknya? Zhao Jianye berteriak tanpa ekspresi. Setelah ragu-ragu selama 2 detik, pengacara mengeluarkan 2 kontrak dari tasnya, dan berkata dengan lembut kepada Zhao Jianye, Tuan Zhao, jika Anda benar-benar menandatangani kontrak ini, maka saham grup Zhao akan mungkin itu bukan milik Anda. Bab 1899. Zhao Jianye sama sekali tidak berbicara dengan pengacara tersebut, dan hanya mengulurkan tangan dan mengambil kontrak. Dia menyerahkan kontrak tersebut kepada Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, Tuan Zanders, mohon periksa kontrak ini, jika tidak ada masalah, ayo tanda tangani kontraknya. Setelah mendengar kalimat ini, pengacara buru-buru mengangkat kepalanya dan memandang Fendi Zanders dengan ekspresi tidak percaya, karena dia tidak menyangka Zhao Jianye berencana memberikan bagiannya kepada orang luar. Tidak perlu memeriksa, cukup tanda tangani kontraknya. Fendi Zanders menjawab Zhao Jianye dengan ringan, karena dia tahu di dalam hatinya bahwa sangat mustahil bagi Zhao Jianye untuk bermain permainan kata dengannya saat ini. Zhao Jianye perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Fendi Zanders tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sementara Fendi Zanders langsung mengambil kontraknya, dan kemudian menandatangani namanya di kontrak. Setelah melihat Fendi Zanders menuliskan namanya, Zhao Jianye tampak gemetar, dan wajahnya juga sangat pucat. Dia bekerja keras di Yangcheng selama bertahun-tahun, dan akhirnya memiliki bisnis keluarga-keluarga Zhao saat ini, tetapi kali ini si benar-benar membiarkan dia menyerahkan bisnis keluarga ini kepada orang lain seperti ini, dia pasti sangat tidak rela dalam hatinya. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Karena di hadapan Fendi Zanders, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Panggil. Zhao Jianye menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan mengambil pena, dengan gemetar menulis namanya di kontrak. Pengacara di samping memperhatikan semua yang terjadi di depannya dengan tenang, dan dia sangat bingung, karena dia tidak dapat memahami bahwa Zhao Jianye telah mengendalikan saham ini selama bertahun-tahun, dan bahkan putranya sendiri tidak pernah membagikannya. Saat itu, Zhao Jianye sebenarnya memberikan saham tersebut kepada pihak luar secara cuma-cuma. Ini benar-benar membuat orang merasa sedikit tidak bisa dimengerti. Sekarang keluarga Zhao kami adalah milikmu. Zhao Jianye meletakkan pena di tangannya dan berbisik kepada Fendi Zanders. Fendi Zanders perlahan menatap Zhao Jianye, dan kemudian berkata dengan lembut, jangan khawatir, saya akan menepati janji saya.
Selama keluarga Zhao Anda bekerja sama dengan saya dengan jujur, saya tidak akan menyakiti mereka. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Zhao Jianye bertanya pada Fendi Zanders tanpa ekspresi. Beritahu semua orang di keluarga Zhao Anda untuk pergi ke markas besar grup Zhao untuk mengadakan rapat dewan pada pukul 8 besok pagi. Fendi Zanders menjatuhkan kata-kata ini, lalu berbalik dan berjalan menuju bagian luar kediaman Zhao. Tidak ada kebencian yang mendalam antara Fendi Zanders dan keluarga Zhao. Satu-satunya orang yang mungkin memiliki konflik dengan Fendi Zanders adalah Zhao Wenzuo, namun di mata Fendi Zanders, Zhao Wenzuo hanyalah karakter kecil, jadi Fendi Zanders tidak berbohong. Zhao Jianye, selama keluarga Zhao patuh, dia tidak berniat menyakiti mereka. Kalau begitu Xiangguang dan Xingsu bisa kembali. Zhao Jianye tiba-tiba teringat bahwa Zhao Xiangguang dan Su Xingsu masih berada di tangan Fendi Zanders, jadi dia berdiri dan berteriak pada Fendi Zanders. Aku akan melepaskan mereka berdua. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Bagaimanapun, saham keluarga Zhao sudah ada di tangan Fendi Zanders, dan kedua orang itu tidak berguna bagi Fendi Zanders, jadi Fendi Zanders dengan sendirinya akan melepaskan mereka. Ekspresi wajah Zhao Jianye tampak sedikit melembut ketika mendengar kata-kata Fendi Zanders. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia duduk perlahan. Dan Su Feixia berjalan ke sisi Zhao Jianye, dan berkata kepada Zhao Jianye dengan suara rendah, Saudara Zhao, mengapa kamu begitu bingung? Bagian di tanganmu itu tidak boleh diberikan kepada Fendi Zanders. Saudara Su, apakah saya punya pilihan lain sekarang? Jika saya terus memegang saham di tangan saya, hasil akhirnya adalah Anda dan saya akan mati di tangan Fendi Zanders hari ini. Ini mungkin nasib kita keluarga Zhao. Zhao Jianye menjawab dengan suara rendah. Setelah mendengar kata-kata Zhao Jianye, Su Feixia tampaknya memiliki ekspresi jelek di wajahnya, dan berkata dengan suara rendah, itu semua karena ketidakmampuanku. Saya tidak menyangka Fendi Zanders memiliki kekuatan yang begitu menakutkan pada usia seperti itu. Sungguh sulit dipercaya. Saudara Su, kamu tidak perlu terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Zhao Jianye melambaikan tangannya dengan lembut, dan kemudian berkata dengan ringan, sebenarnya, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Saya telah menasihati orang-orang seperti Wen Zuo dan Gong Sun Yan untuk tidak terlalu dekat selama ini, tetapi Wen Zuo hanya mendengarkannya. Jika Anda tidak masuk, itu akan membawa bencana besar bagi keluarga Zhao kami pada akhirnya. Saya tidak peduli lagi dengan masalah saham. Selama Fendi Zanders dapat menepati janjinya dan tidak terus mengambil tindakan terhadap keluarga Zhao kami, saya akan puas. Mengapa? Su Feixia menghela nafas panjang dan tidak tahu harus berkata apa. Awalnya, dalam rencana Zhao Jianye dan Su Feixia, mereka menunggu Fendi Zanders datang ke rumah mereka, dan kemudian Su Feixia akan menyingkirkan Fendi Zanders. Dengan cara ini, ancaman terbesar terhadap keluarga Zhao akan hilang. Saudara Su, saya bukan anggota seni bela diri kuno, dan saya tidak tahu banyak tentang perselingkuhan di antara kalian para seniman bela diri, tetapi ada satu hal yang membuat saya sangat bingung. Pada saat ini, Zhao Jianye berkata tiba-tiba. Ada apa, Saudara Zhao, katakan saja padaku secara langsung. Su Feixia buru-buru menjawab. Bukankah kekuatan Fendi Zanders menakutkan? Zhao Jianye bertanya dengan suara rendah. Su Feixia terkejut sesaat setelah mendengar ini, dan kemudian berkata dengan suara rendah, Saudara Zhao, saya awalnya adalah master seni bela diri kuno bintang 1, tetapi saya tidak memiliki peluang untuk menang di depan Fendi Zanders sama sekali. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Fendi Zanders kemungkinan besar mendekati kekuatan master seni bela diri kuno tingkat bumi. Apa konsep master seni bela diri kuno tingkat bumi? Zhao Jianye buru-buru melanjutkan bertanya. Guru Fendi Zanders, Ye Juechen, adalah ahli seni bela diri kuno Megatron Tiongkok, dan alam Ye Juechen tidak lebih dari ahli seni bela diri kuno tingkat bumi. Su Feixia berkata dengan nada tak berdaya. Setelah Zhao Jianye mendengar kalimat ini, dia membeku di tempatnya, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Meskipun dia tidak tahu apa itu alam guwu, dia tidak menyangka kekuatan Fendi Zanders saat ini sebanding dengan seseorang seperti Ye Juechen, yang benar-benar membuat orang merasa sedikit tidak percaya. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan di usia yang begitu muda? Zhao Jianye bertanya pada Su Feixia dengan ekspresi sangat bersemangat. Su Feixia menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan nada tak berdaya, inilah yang paling membuat saya penasaran. Saya telah berhubungan dengan seni bela diri kuno selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah bertemu dengan seorang jenius seni bela diri kuno seperti itu. Saya pikir Zhang ini pasti ada rahasia yang tidak diketahui yang tersembunyi di Feng. Zhao Jianye memandang Su Feixia dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu bertanya dengan kosong, Saudara Su, menurut Anda apakah Fendi Zanders sekarang memenuhi syarat untuk melawan Gong Sun Yan? Bab 1900. Tidak yakin. Su Feixia menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Mengapa? Zhao Jianye buru-buru bertanya. Saudara Zhao, kamu benar-benar meremehkan Gong Sun Yan. Setahu saya,
Keluarga Gongsun memiliki 3 ahli bela diri kuno bintang 1 dan 1 ahli bela diri kuno bintang 2, dan Gongsun Yan sendiri berasal dari Rockefeller, jadi Rockefeller Daily markas besar juga akan memberikan bantuan besar kepada Gongsun Yan, jika Fendi Zanders ingin menggunakan metode yang dia gunakan terhadap keluarga Zhao Anda untuk berurusan dengan keluarga Gongsun, dia pada dasarnya akan mengiring dirinya sendiri ke kematian. Su Feixia memandang Zhao Jianye dan berkata perlahan. Setelah Zhao Jianye mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak, ekspresi wajahnya luar biasa. Bagaimanapun, dia telah tinggal bersama di Yangcheng selama bertahun-tahun. Wu Qiang. Kekuatan keluarga Gongsun sendiri sudah sangat menakutkan, sehingga seringkali Gongsun yang tidak perlu menggunakan ilmu bela diri kuno untuk menghadapi masalah. Hal ini menyebabkan banyak orang tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari keluarga Gongsun. Su Feixia sepertinya melihat keraguan di hati Zhao Jianye, dan berkata perlahan. Awalnya, saya sudah sangat menakutkan karena kekuatan Fendi Zanders, tapi saya tidak pernah menyangka Gongsun Yan akan lebih menakutkan lagi. Mungkin ini pertarungan para dewa yang sebenarnya. Zhao Jianye tidak bisa menahan senyum masam. Dia tahu di dalam hatinya bahwa keluarga Zhao tempat dia berada sebenarnya hanyalah pion dalam permainan antara Fendi Zanders dan Gongsun Yan. Keluarga Zhao mereka sebelumnya dikendalikan oleh keluarga Gongsun, tetapi sekarang dikendalikan oleh Fendi Zanders. Pada akhirnya, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, sebenarnya sama saja bagi keluarga Zhao. Di depan pembangkit tenaga listrik yang nyata ini, kami hanyalah semut. Zhao Jianye menghela nafas dari lubuk hatinya. Dan Su Feixia menghela nafas ringan, dan tidak berbicara. Di sisi lain, Fendi Zanders langsung pulang ke rumah setelah meninggalkan kediaman Zhao. Saat itu sudah lebih dari jam 3 sore, jadi Qin Lan belum kembali, jadi Fendi Zanders mulai berlatih di rumah sendirian. Sekarang Fendi Zanders semakin tinggi seiring dengan semakin tinggi wilayahnya, dan dia juga menyadari betapa pentingnya kekuatan Anda dalam masyarakat saat ini. Jika Fendi Zanders hanyalah prajurit peringkat Suan biasa hari ini, maka dia pasti tidak akan mendapatkan bagian keluarga Zhao ini dari Zhao Jianye. Jelas tidak mudah baginya untuk berurusan dengan keluarga Zhao. Namun sekarang Fendi Zanders memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan master seni bela diri kuno tingkat bumi, yang membuat Fendi Zanders lebih mudah melakukan banyak hal. Jingle bell. Saat Fendi Zanders sedang berkonsentrasi pada kultivasinya, ponselnya tiba-tiba berdering. Fendi Zanders melihat ponselnya, dan menemukan bahwa itu adalah panggilan Chen Xiaowu. Halo. Fendi Zanders mengambil tombol sambungkan dan berkata dengan lembut. Fendi Zanders, apakah kamu sudah kembali ke Yangcheng sekarang? Chen Xiaowu bertanya. Kebaikan. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu melanjutkan bertanya. Chen Buwei telah membawa semua orang dari keluarga Zanders untuk bersembunyi di Gunung Tianyuan, jadi seluruh keluarga Zanders berada di bawah kendali saya. Saya telah mencoba yang terbaik untuk membantu Anda mengetahui keberadaan tuannya akhir-akhir ini. Tapi tidak ada kemajuan. Kata Chen Xiaowu dengan nada tak berdaya. Lalu ada apa denganmu meneleponku? Fendi Zanders tertegun sejenak, dan bertanya dengan sangat bingung. Meskipun saya tidak mengetahui keberadaan guru untuk Anda, saya mendapat berita yang sangat penting dari Xia Xingze. Chen Xiaowu buru-buru berkata. Berita apa? Fendi Zanders bertanya. Gongsun Yan ikut serta dalam pertemuan yang diadakan di markas Rockefeller kali ini. Pertemuan ini diadakan setahun sekali dan akan terkait dengan perkembangan Rockefeller tahun depan. Oleh karena itu, waktu pertemuannya relatif lama, dan Gongsun Yan boleh saja tidak bisa berbuat apa-apa. Kembalilah ke Yangcheng dalam waktu singkat. Chen Xiaowu berkata perlahan. Ini seharusnya menjadi kabar baik bagiku. Aku bisa menggunakan waktu ini untuk menangani keluarga besar di Yangcheng terlebih dahulu, dan kemudian menangani Gongsun Yan setelah dia kembali ke Yangcheng. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Kehadiran Gongsun Yan pada pertemuan kali ini benar-benar merupakan kabar baik bagi Anda, tetapi saya juga mendengar Xia Xingze berkata bahwa Rockefeller tidak berencana membuang waktu bersama Anda lagi, karena manajemen puncak Rockefeller menganggap kecepatan pengembangan Anda telah melebihi ekspektasi mereka. Jadi selama Gongsun Yan kembali ke Yangcheng, Gongsun Yan kemungkinan besar akan menyerangmu secara langsung. Chen Xiaowu berkata dengan nada serius. Orang-orang di Rockefeller tidak bisa menunggu lebih lama lagi, bukan? Fendi Zanders tersenyum ringan. Seharusnya seperti ini. Lagi pula, berita tentang kamu membunuh Feng Wendong telah sampai ke telinga Rockefeller. Chen Xiaowu berkata dengan suara rendah. Karena orang-orang Rockefeller ingin melakukan sesuatu padaku, lakukanlah, dan aku hanya ingin mengetahui semuanya dari mereka. Fendi Zanders masih sangat percaya diri dengan kekuatannya saat ini, jadi dia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Kamu pikir semuanya terlalu sederhana. Keluarga Gongsun memiliki banyak ahli seni bela diri kuno, dan kali ini markas Rockefeller akan memberikan bantuan kepada Gongsun Yan, dan mungkin mereka akan mengirim orang dengan kekuatan supernatural untuk berurusan denganmu. Jadi sekali jika kamu benar-benar bertarung dengan Gongsun Yan, maka peluangmu untuk menang akan sangat rendah. Chen Xiaowu sepertinya sudah menduga bahwa Fendi Zanders akan bereaksi seperti itu, jadi dia buru-buru berbicara. Lebih aneh. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Chen Xiaowu, ekspresi wajahnya sedikit bingung. Benar, itu adalah makhluk gaib.
Chen Xiaowu menjawab dengan suara rendah, dan kemudian melanjutkan, saya mendengar ini dari Xia Xingze. Seharusnya itu adalah prajurit Huaxia kita, tetapi nama di luar negeri telah berubah. Aku mengerti. Fendi Zanders mengangguk sambil berpikir. Jadi menurutku kamu harus berhati-hati sekarang, dan jangan berpikir bahwa kamu dapat dengan mudah menghadapi keluarga Gongsun ketika kekuatanmu semakin kuat. Jika keluarga Gongsun benar-benar mudah untuk dihadapi, tidak mungkin Gongsun yang mendominasi. Di Yang Cheng seperti itu. Sudah bertahun-tahun. Chen Xiaowu buru-buru melanjutkan. Fendi Zanders ragu-ragu selama 2 detik, dan kemudian berkata dengan suara rendah, saya tidak pernah bermaksud menggunakan kekerasan untuk menangani keluarga Gongsun. Saya ingin membuat keluarga Gongsun kehilangan semua miliknya terlebih dahulu, lalu menyerang mereka. Dalam hal ini bakat keluarga Gongsun tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berdiri, dan kendali Rockefeller di Yang Cheng akan hilang sepenuhnya. Senang sekali Anda berpikir begitu. Sekarang saya khawatir Anda memilih untuk menyerang Gongsun Yan karena dorongan hati. Jika itu masalahnya, kamu mungkin mendapat masalah. Chen Xiaowu menghela nafas panjang setelah memahami apa yang dimaksud Fendi Zanders.